yang pertama ini kita akan bahas atau diskusikan ya, terkait dengan sistem, subsistem, dan komponen. Ya. Sistem, subsistem, dan komponen tentu saja nanti kita terutama kalau yang subsistem ataupun komponen ya subsistem ataupun komponen ada memang sistem yang kita pelajari ya sistem yang relevan dengan bidang studi kita. Nah, tapi sebelumnya saya bisa menyampaikan sedikit ya pengertian. Nah, ini kalau kalian baca di bukunya Pak Panut itu ada ya, mungkin malah lebih apa namanya, lebih detail ya, lebih detail. Nah, sekarang kita lihat sistem. Saya yakin kalian juga masih ingat semester lalu kita belajar sistem manajemen mutu ya, sistem manajemen mutu. Nah, kalau ini analisis sistem teknik ya, analisis sistem dan optimasi khususnya untuk sistem teknik ya, karena memang kata sistem ini penerapannya cukup luas atau sangat luas sekali. Dari asal katanya ini berasal dari bahasa Latin sistema, tapi ini harusnya hurufnya E-nya itu ada coretnya ya. Dan juga bahasa Yunani sistema yang berarti suatu kesatuan ya, terdiri atas komponen atau unsur-unsur yang saling terhubung sehingga memudahkan aliran informasi, materi dan atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi istilah sistem ini sering digunakan dalam berbagai bidang, baik ilmiah maupun percakapan sehari-hari. Ya. Sehingga karena penggunaannya yang sangat luas, ini maknanya menjadi sangat beragam. Nah, dalam pengertian yang paling umum, sistem adalah sekumpulan entitas atau perangkat yang memiliki hubungan yang satu dengan yang lain untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi sistem tadi ada tidak rigid gitu ya, ada yang unsur-unsurnya atau ada komponen-komponennya. Dan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain itu saling terhubung. Ya. Jadi kalau ada komponen yang tidak terhubung dengan subkomponen yang lain atau komponen yang lain, nah itu berarti di luar sistem ya, di luar sistem. Nah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini sistem ini dapat berarti yang pertama ini perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan. Jadi kalau dari sisi makna ya hampir sama dengan bahasa yang umum tadi. Sehingga membentuk suatu totalitas. Nah misalnya mungkin dalam dunia kesehatan mungkin ada sistem pernapasan, sistem pencernaan. Kemudian di dunia yang saat ini mungkin cukup populer ada sistem telekomunikasi, kemudian ada sistem transportasi, sistem pernapasan. Nah ini misalnya terdiri atas subsistemnya mungkin bagian atas ini ada hidung, kemudian ada paru-paru dan sebagainya ya. Sistem pencernaan ada gigi, mulut, kemudian lambung dan seterusnya. Sistem telekomunikasi, nah mungkin ada apa saja kalau sistem telekomunikasi, mungkin ada hardware, ada informasinya itu sendiri, kemudian sistem transportasi, ada transportasi darat, laut, udara, kemudian di udara itu ada apa saja, bandara, pesawatnya dan sebagainya. Nah, susunan ini menurut KBBI ya, bisa juga ya berarti ada 3 kalau nggak salah yang di KBBI itu.
susunan yang teratur dari suatu pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Nah, misalnya sistem pemerintahan negara, ada parlementer, presidentil, totaliter, dan sebagainya. Nah, sistem bisa juga diartikan sebagai metode ini menurut KBBI ya. Misalnya metode pendidikan, klasikal, individual, dan sebagainya. Kemudian kalau di sub, tadi kan itu sebagai suatu preposisi ya. Sistem dan subsistem. Nah, sistem diawali dengan preposisi pre itu mengandung makna bawah, agak, atau dekat. Misalnya subbagian. Nah, subbagian itu berarti ada di bawah bagian ya. Ada subsektor ya, itu dekat dengan sektor apa. Nah, jadi suatu subsistem, ya, subsistem adalah bagian dari sistem atau bagian dari penyusun sistem. Ya. Nah, kalau di kuliah ini nanti sistem kita fokuskan pada bidang teknik, ya, khususnya dalam bidang teknik kimia. Nah, kebetulan teknik kimia itu cukup luas juga sih penggunaannya ya, termasuk di proses kimia bahan nuklir. Nah, dalam hal ini, dalam sistem yang difokuskan pada bidang teknik, sistem merupakan rangkaian subsistem. Jadi ada banyak subsistem atau lebih dari satu subsistem. Dan setiap subsistem itu memiliki komponen-komponen, ya, komponen-komponen. Nah, komponen-komponen itu biasanya yang dalam bidang teknik, khususnya di teknik kimia, itu adalah alat-alatnya. Sehingga sistem ini sebenarnya merupakan rangkaian alat-alat yang saling terkait ya, untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, apabila kita memandang sebuah pabrik kimia sebagai suatu sistem, maka subsistem besar yang ada di bawahnya, misalnya pada subsistem persiapan bahan, ya, kita tahu biasanya pabrik itu menggunakan bahan baku, ya, bahan baku biasanya cari yang murah ya, cari yang murah yang mudah didapat. Nah, sehingga sebelum dikonversi atau sebelum dirubah menjadi produk, nah itu perlu persiapan. Nah, persiapan itu misalnya ada perubahan atau pengubahan ukuran, misalnya size reduction menggunakan crusher, grinder, itu yang secara fisik ya, atau mengurangi komponen yang akan mengganggu. Nah, itu ada di persiapan bahan supaya spesifikasinya bisa sesuai dengan yang diperlukan oleh subsistem konversi ya. Subsistem persiapan bahan, kemudian subsistem konversi. Nah, konversi itu yang mengubah dari bahan baku menjadi produk. Dan setelah itu masuk ke subsistem pemurnian hasil. Ya. Karena umumnya keluar dari subsistem konversi itu umumnya reaktor kimia ya. Kalau di bidang kita ya. Subsistem masuk ke subsistem pemurnian hasil. Karena biasanya setelah keluar dari subsistem konversi atau reaktor, spesifikasinya itu belum sesuai dengan kebutuhan atau yang laku untuk dijual. Nah, sehingga perlu dimurnikan. Misalnya pada pabrik alkohol ya, alkohol yang bisa dijual itu kan paling enggak 70%-an ya. Kalau misalnya dari unit
sebelumnya fermentasi misalnya mungkin masih 30%-an ya, itu sudah tinggi. Nah, nanti nggak laku dijual, sehingga ada subsistem pemurnian hasil. Nah, ini saling terkait. Nah, setelah pemurnian hasil, barangkali juga terfikirkan juga, kok ini misalnya bahan bakunya masih banyak, misalnya glukosanya kalau di pabrik alkohol. Nah, berarti sebaiknya supaya lebih efisien nanti harus ada arus balik atau recycle masuk ke subsistem konversi, sehingga yang awalnya kita hitung menguntungkan kalau tidak ada recycle bahan baku, nah bisa jadi nggak jadi menguntungkan. Nah, itu saling kait mengkait ya. Nah, jadi ini saling kait mengkait. Jadi antara subsistem yang satu dengan yang lain itu saling kait mengkait. Jadi kalau di sini mungkin secara garis besar ini keluaran dari persiapan bahan atau output dari subsistem persiapan bahan ini nanti akan menjadi inputan dari subsistem konversi. Halo. Ini reconnecting atau jaringan saya nih? Saya lancar ya. Jaringan ibunya. Kayaknya jaringan Lulu deh. Iya, jaringan saya kelihatannya lagi ya. Atau saya coba tethering aja nih. Iya, Bu. Udah keluar 2 kali ya. Nanti sekali lagi keluar, padahal YouTube-nya juga udah tak matikan. Ya, tadi kita udah sampai di sini ya. Jadi subsistem yang satu dengan subsistem yang lain itu saling kait mengkait. Kemudian setiap subsistem itu bisa terdiri atas beberapa alat ya, yang kita sebut sebagai komponen dari subsistem itu. Nah, kalau kita langsung mempelajari atau menganalisis sistem yang besar, nah itu tentu saja sulit ya, tentu saja ruwet. Sehingga kita perlu identifikasi menjadi subsistem-subsistem yang tersusun dari komponen-komponen. Ya, komponen-komponen ini merupakan alat-alat yang lebih mudah untuk kita identifikasi. Nah, seperti HE, pompa, reaktor, mixer, settler, dan sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa sistem itu tidak sekedar gabungan dari subsistem-subsistem, dan subsistem-subsistem tidak sekedar gabungan dari komponen-komponen, ya. Tapi yang penting di sini ini harus ada saling interaksi atau harus ada hubungan satu dengan yang lainnya untuk menjalankan fungsi yang lebih besar. Unjuk kerja atau performa dari suatu subsistem itu tergantung pada unjuk kerja subsistem lainnya. Ya,
mirip kan dengan sistem manajemen mutu ya, unjuk kerjanya juga tidak bisa sendirian, tapi tergantung dari yang lainnya. Nah, unjuk kerja sistem secara keseluruhan ini juga tidak sekedar jumlah unjuk kerja dari masing-masing subsistem, melainkan lebih dari itu. Jadi tidak sekedar misalnya ini mencapai target-target sesuai dengan yang ditargetkan oleh subsistem, tetapi kalau tidak bisa diintegrasikan dalam sistem yang besar, nah nanti unjuk kerja sistem yang besar bisa jadi gagal ya, bisa jadi gagal meskipun seolah-olah setiap komponen itu mencapai target nih. Jadi ini mungkin yang perlu kita perhatikan. Nah, karakteristik unjuk kerja yang berguna untuk sistem-sistem yang besar itu timbul karena interaksi atau hubungan di antara subsistem-subsistem. Nah, misalnya ini contohnya membiarkan umpan masuk ke suatu HE atau heat exchanger dan bereaksi di dalam komponen HE. Komponen HE itu apa saja ya? HE itu udah komponen tapi ada subkomponennya. Kalau HE mungkin saudara ingat ya, mesti ada fluida panas, fluida dingin, dan bidang transfernya ya. Itu yang untuk HE itu minimal ada komponen fluida panas, fluida dingin, dan bidang transfer atau bidang yang bisa memindahkan panas ya, dari fluida panas ke fluida dingin. Nah, dengan ini misalnya sebelum masuk ke reaktor itu dimasukkan ke HE, ya, bisa memanfaatkan fluida panas yang berasal dari reaktor, itu juga sesuatu teknik analisis yang baik untuk menghemat energi ya, heat integration ya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri ya. Nanti kalau kita lakukan hal ini akan bisa meningkatkan efisiensi proses di komponen reaktor karena reaktornya bisa ukurannya sama tetapi dengan dengan melewatkan itu ke fluidanya itu melalui unit penukar panas ya, meskipun panasnya juga diambilkan dari reaktor, nanti kecepatan masuk ke reaktor dia sudah siap untuk bereaksi sehingga bisa meningkatkan konversinya. Nah, kunci penyelesaian yang efisien untuk masalah-masalah keteknikan ini merupakan struktur aliran informasi. Nah, informasi apa saja ya? Informasi dilewatkan dari subsistem ke subsistem lainnya dalam suatu sistem proses. Nah, kalau dalam bidang kita itu yang melalui variabel-variabel. Ya, hubungan antara variabel-variabel yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika. Ya. Misalnya di alat penukar panas itu minimal ada apa saja persamaannya. Minimal ada MCP delta T. Kalau kalau kita bekerja dengan fluida pada kesetimbangan atau titik didah atau titik embunnya, maka ada delta H, M delta H itu persamaannya. Kemudian persamaan yang lain kalau untuk HE apa? Masih ingat? Yang terkait dengan luas bidang transfer apa? Yang di HE. A sama dengan apa? A sama dengan apa? Karena ada hubungannya dengan panasnya juga kan? Nah, nanti kita akan banyak memanfaatkan itu ya, memanfaatkan persamaan-persamaan yang dulu pernah kita pelajari ya, karena saya nggak mungkin menyampaikan satu persatu mengulang, tapi saya kira persamaan-persamaannya juga persamaan-persamaan yang relatif sering digunakan ya, meskipun saat ini
masih lupa, tapi mudah-mudahan pas ketemu nanti nggak lupa. Kita bisa buka lagi ya dari buku. Nah, output dari subsistem yang satu itu menjadi input bagi subsistem lainnya. Nah, transfer informasi ini menggambarkan struktur aliran informasi suatu sistem yang akan memberikan kerangka dan menjadi petunjuk untuk menentukan strategi perhitungan yang lebih baik. Ya. Nah, kita bisa melihat ini gambaran sebuah sistem, subsistem, dan komponen. Ini saya tunjukkan mungkin agak bukan suatu pabrik yang ruwet banget sih sebenarnya. Ini adalah proses atau instalasi proses apa namanya di instalasi ini yang ada di Batan, pembuatan UO2 dari yellow cake. Kalau kita pandang ini sebagai sebuah sistem, maka di sini ada beberapa subsistem ya. Misalnya ini di subsistem di paling depan itu mungkin size reduction ya. Pengecilan ukuran. Kemudian ada unit pelarutan atau subsistem pelarutan. Nah, setelah pelarutan, karena yellow cake itu masih banyak mengandung kotoran, nah maka ada subsistem pemurnian. Ya, pemurnian ini biasanya menggunakan cara ekstraksi ya, ekstraksi sekaligus direekstraksi ya, atau dikembalikan ke fase air ya. Kemudian ada unit atau subsistem pengendapan gini. Kemudian ada subsistem, ini banyak ya, nanti akan kita lihat sampai akhirnya ke subsistem yang di paling akhir itu perubahan dari UO3 menjadi UO2. Nah, ini subsistem komponennya juga banyak. Nah, nanti akan kita coba ya, ini kita gunakan sebagai contoh. Ini yang kemarin tersusun menjadi tugas PIP yang tahun lalu. Tapi kelihatannya ini ada beberapa alat yang kelewatan juga. Ya, ini ada yang kelewatan nih harusnya ini. Apa ini? Ini harusnya gas NO2-nya misalnya diserap dengan air menghasilkan asam nitrat, nanti bisa dikembalikan sebagai pelarut. Nah, kemudian ini juga harus di recycle, karena kalau tidak di recycle nilai konversinya rendah. Jadi ini contoh ya, kemudian coba kita lihat. Ini yang size reduction saya nggak nemu gambarnya, jadi tidak saya tulis, tidak saya cantumkan ya. Nah, ini misalnya di subsistem pelarutan, ini yang melarutkan yellow cake dengan asam nitrat. Nah, karena proses pelarutan itu tergantung pada suhu, tapi ini juga prosesnya eksotermis, artinya makin tinggi suhu, kecepatan pelarutannya semakin bagus. Tetapi karena pelarutannya itu juga bersifat eksotermis, kalau suhunya terlalu tinggi nanti akan berisiko tinggi, akan berdampak pada mungkin pembentukan gas NOx-nya yang berlebihan. Nah, nanti akan membuat tekanannya ini mungkin melebihi tekanan desain ya. Jadi ini komponennya, ini tangki pelarut satu ya. Kemudian tadi karena tadi ada eksotermis, kemudian membutuhkan panas, sehingga diawali dengan dinaikkan dulu suhunya. Ya, sehingga di sini ada subsistem alat penukar panas. Yang alat penukar panasnya di sini misalnya menggunakan jaket. Kemudian ada subsistem lagi karena di sini
pelarutan supaya bagus ya, maka dibutuhkan kontak antara padatan dan cairan yang baik. Nah, kalau kita menggunakan pengaduk besi misalnya atau logam, ya, itu ada risiko korosi ya, ada risiko korosi, sehingga dalam subsistem ini komponen pengadukannya menggunakan pengaduk dari udara tekan ya, misalnya seperti itu. Kalau ini tadi yang mensuplai uap ya, mensuplai uap sebagai ini pemanas ya, pengaduk yang jadi ini dialirkan ke udara tekan. Jadi ini komponennya ada, nah kalau ini inputannya dari size reduction yang ukurannya sudah sesuai, kemudian ada tangki, udara tekan sebagai pengaduk, ini HE, kemudian ada penyerap gas NOx, kemudian ada pompa, ini mungkin lebih tepatnya ya kalau udara mungkin kompresor, kalau pompa mungkin di sini yang mengalirkan produk ya, mengalirkan produk, atau kalau asam nitrat kalau memang harus dipompa ya mungkin ada sub komponen atau komponen alat yang berupa pompa, dan di sini outputnya adalah larutan uranil nitrat. Jadi inputannya dari proses sebelumnya. Nah, ini komponennya apa saja? Nah, ini ada inputannya dari subsistem pelarutan. Nah, kemudian ini ada mixer ya, ada, kemudian tentu saja ini ada apa namanya? Ini ya mixernya ini ya, ada kalau di proses ekstraksi ini kan membutuhkan solvent ya, berarti ada tangki solvent ya, jadi harus ada inputan solvent, kemudian ada settler, kemudian ada penampung fase organik, ya. Pompa pengangkut fase organik menuju ke subsistem terekstraksi. Jadi proses ini fungsinya adalah mengurangi pengotor ya, mengurangi pengotor yang tidak dikehendaki sebagai uranium grade ya, uranium grade untuk apa ya, bahan bakar ya. Nah, karena di yellow cake itu masih banyak mengandung pengotor-pengotor yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki di hasil akhir. Mungkin nanti kalian juga harus memikirkan kenapa pemurniannya tidak di belakang. Pemurniannya tidak misalnya setelah direduksi ya. Saudara bisa coba untuk evaluasi ya, untuk analisis. Nah, kemudian ada subsistem reekstraksi. Mungkin saudara bisa mengidentifikasi komponen-komponennya. Kalau reekstraksi membutuhkan apa saja? Kalau tadi kan inputannya berasal dari ekstraksi. Kalau reekstraksi membutuhkan solvent enggak? Butuh, Bu. Ya, kenapa membutuhkan solvent? Untuk ngambil ekstraknya, Bu. Ngambil ekstraknya ya kan. Karena kalau dia masih berada di fase, tadi kan uraniumnya ini ya masuk di fase organik ya. Kalau dia berada di fase organik, nanti ada di proses berikutnya ada akan mengganggu ya kalau fase organik, sehingga kita harus lakukan proses reekstraksi dengan pelarut ya yang cocok ya. Mungkin ini pelarut yang sifatnya polar tentu saja, supaya uranil nitratnya masuk ke fase air kembali untuk proses
berikutnya. Nanti saudara bisa identifikasi ya komponennya apa saja. Kemudian di sistem pemekatan, nah, pemekatan kalau nggak salah menggunakan evaporator ini ya. Karena dari proses tadi reekstraksi kan encer sekali ya, encer sekali. Nanti kalau harus saudara proses ke berikutnya, nanti akan tidak efisien ya, kurang efisien, sehingga perlu subsistem pemekatan. Nanti saudara juga bisa identifikasi komponen-komponennya apa saja. Kemudian, nah setelah itu masuk ke subsistem pengendapan ya. Tadi kenapa tadi yang di subsistem sebelumnya kok harus ada pemekatan ya, kalau masih sangat encer, nah nanti pas proses pengendapannya kurang efektif ya. Jadi kita sebagian airnya kita hilangkan dulu, baru kita endapkan. Mungkin saudara juga perlu memikirkan juga pada pengendapan ini banyak pertimbangan ya, mengapa misalnya pengendapnya digunakan amonium hidroksida dan sebagainya. Kemudian setelah pengendapan, subsistem pengeringan. Pengeringan kalau ini menggunakan spray dryer, ini juga ada alat penukar panas juga ya, meskipun bentuknya tidak se-encup gitu ya. Jadi HE tidak harus berbentuk se-encup ya. Tapi yang penting suatu alat penukar panas itu ada subkomponen, jadi ada panas yang dipindahkan sehingga ada bahan pemanas, ada bahan yang lebih dingin, kemudian ada bidang transfer yang memindahkan panas itu. Kemudian dari subsistem pengeringan baru masuk ke subsistem kalsinasi, nah, untuk menghilangkan tadi yang mengendap tadi kan dia sebagai amonium ya. Nah, sehingga nanti menjadi UO3 ya. Kalau dilihat dari struktur kimianya, mungkin ini kok sama dengan yellow cake ini ya, tapi tentu saja ini UO3 yang sudah direduksi pengotor yang tidak diharapkan ya, di proses pemurnian tadi ya. Saudara perlu juga memikirkan mengapa tadi yang pertanyaan saya sebelumnya, mengapa di sini proses pemurniannya itu di depan, tidak di belakang. Ya, nanti saudara bisa kaji ya. Kemudian ini yang di ujung belakang ini ada subsistem reduksi yang diharapkan bisa mereduksi UO3 untuk menghasilkan UO2. Nah ini komponennya juga banyak, ini ada kiln, ini HE-nya juga ada, kemudian sistem untuk mengalirkan bahan pereduksi, misalnya menggunakan apa ini ya, menggunakan gas hidrogen ya yang dicampur dengan nitrogen. Mungkin saudara juga perlu memikirkan juga mengapa ini nitrogen harus ditambahkan di sini. Ya, ini juga sambil memperhatikan risiko kalau kita tidak memperhatikan hal itu. Kita tahu bahwa hidrogen itu gas yang mudah meledak ya, mudah meledak, sehingga kalau kita tambah nitrogen itu akan bisa lebih terkendali nih sistemnya. Di sini kan menggunakan kiln dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, kemudian menghasilkan suatu produk seperti yang kita harapkan. Nanti saudara bisa identifikasi komponen-komponen yang ada dalam subsistem reduksi.
Nah, ini contoh lain. Ini contoh lain ini yang ada di buku Pak Panut ya. Pak Panut itu sistem pelunakan air dengan soda kapur. Pelunakan air itu menghilangkan kesadaran ya. Kan ini di industri apa itu? Unit pump apa itu? Pump perusahaan air minum gitu ya. Perusahaan air minum biasanya menggunakan proses semacam ini ya, meskipun saat ini sudah berkembang. Ini sekalian juga bisa mengidentifikasi komponen-komponennya apa saja. Tapi saudara bisa ceritakan di prosesnya di bukunya Pak Panut itu ada uraian prosesnya. Mungkin saudara juga perlu baca ya supaya apa ya, supaya membiasakan menyusun uraian proses. Jadi ada beberapa ini, ada saringan kasar, saringan halus. Saudara juga perlu memikirkan kenapa ini saringan kasar dulu, baru saringan halus, kemudian ada pencampuran, ada flokulasi, pengendapan, rekarbonasi, filtrasi, kemudian bisa menghasilkan air bersih. Ya, jadi saudara bisa identifikasi komponennya, kemudian bagaimana hubungan antara komponen atau hubungan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. Nah, ini contoh yang lain, ini juga ada di buku yang saya sebutkan tadi, yang di bukunya Pak Panut. Ini saya, tapi Pak Panut juga kalau yang bagian ini kelihatannya mengambil juga dari kawasan apa ya, saudara bisa kawasan atau hemoglobin. Bisa saudara lihat ini sistem ekstraksi asam asetat dengan normal benzen ya. Nah, di sini ya kita ada bejana pencampur antara solven dengan mungkin campuran antara asam asetat dengan bahan lain yang diharapkan tidak ada. Kalau ini air ya, air dengan campuran air dengan asam asetat. Ya, kalau masih campur gini kan konsentrasinya ya berarti terlalu rendah ya, terlalu rendah sehingga tidak memenuhi spesifikasi untuk bisa dijual. Nah, dan ini subsistem yang pertama ini mixer atau pencampur, kemudian settler, kemudian dilanjutkan dengan subsistem menara distilasi. Dan masing-masing subsistem ini ada beberapa komponen ya, beberapa komponen yang terkait, dan masing-masing ini saling kait-mengkait ya, Ya, misalnya di komponen ini pengaduk ini mungkin hubungannya ada bagaimana pengaruh kecepatan pengadukan dengan efisiensi dari ekstraksi itu sendiri. Ya. Karena banyak kan keluar dari bejana pencampur itu kan terjadi kesetimbangan ya, sehingga asam asetat yang terbawa oleh solvennya N-hexan ya, itu salah tadi. Masa ada N-benzen? N-hexana ya. Iya Bu, N-hexana Bu. Ya makanya kan nggak mungkin ada N-hexana. Hexana normal heksan. Ini kan dulu juga digunakan untuk contoh juga sih waktu saya membuat diktat pemodelan matematik. Tapi saya udah lama nggak ngajar itu saya jadikan contoh untuk neraca massa dan kesetimbangan ya. Jadi dicampur di mixer. Ini ada variabelnya apa saja ini ya, ada konsentrasi mula-mula, ada mungkin koefisien distribusi, banyaknya solven, ini
ya, nanti itu menjadi variabel yang nanti dinyatakan sebagai hubungan antar variabel dalam komponen tertentu. Kemudian ada Settler, ini memisahkan fase organik dengan fase fase air ya. Kemudian setelah ini berarti yang ini tadi asam asetat ikut. Ini kebetulan mungkin sesuatu yang bisa dipisahkan dengan cara distilasi karena beda titik didih antara asam asetat dengan N-heksana, maka bisa dilakukan proses pemisahan menggunakan cara distilasi. Kemudian N-heksana yang dihasilkan dari proses pemisahan distilasi itu bisa dikembalikan ke tangki pencampur atau ke mixer sehingga bisa dihemat ya penggunaan N-heksana di sini, dan si asam asetatnya sudah memenuhi spesifikasi produk untuk bisa dijual. Nah, ini contoh nanti ceritanya saudara bisa baca di buku yang Pak Panut ya. Kalau yang sampai bagian ini pertemuan saat ini saudara bisa membaca secara cuma-cuma ya. Nah, ini contoh yang lebih kompleks. Di sistem hidrodealkilasi toluen untuk memproduksi benzena. Ya, jadi benzena itu bisa dibuat dari toluen. Saudara bisa cek itu perbandingan harga bensinnya dengan toluen. Ya. Nah, agak ruwet ini reaksi yang terjadi karena ini menggunakan menggunakan hidrogen. Hidrogen itu biasanya diperolehnya dari gas sintesis. Ya. Gas sintesis itu atau syngas itu biasanya masih membawa metana, ya, membawa metana, sehingga di inputnya ini nanti di samping hidrogen ada metana, nanti masuk ke subsistem atau komponen reaktor ya. Atau subsistem konversi, ya, terdiri atas apa saja, mungkin di situ ada HE, ada reaktornya apa saja ini bisa di. Nah, di sini karena prosesnya begitu lumayan panjang juga, nanti kalian juga bisa baca. Terus mungkin yang perlu saya sampaikan di sini ini karena hidrogennya itu membawa metana. Nah, ini kalau sisa hidrogen itu katakanlah di recycle, sementara pada saat fresh hidrogen itu dia juga membawa metana. Nanti kalau tidak dilakukan pembuangan, ada arus pembuangan, nanti metananya akan terakumulasi di sini dan bisa jadi akan mengganggu ya, akan mengganggu. Ini kan menghasilkan hidrogen juga ada dua reaksi dan ini reaksi sampingnya. Tapi produk yang diharapkan ini benzena ya, benzena ini tidak diharapkan, sehingga ini harus dikendalikan. Proses seluruh sistem ini harus dikendalikan agar ini benzennya itu semaksimum mungkin ya, semaksimum mungkin dan biayanya serendah mungkin ya. Nah, biayanya serendah mungkin itu antara lain bisa dilakukan dengan recycle ya, recycle bahan baku ya, recycle bahan baku. Misalnya nih di sini setelah dipisahkan antara toluen dengan C12H10 itu toluennya dikembalikan ke reaktor ya. Jadi di sini harus ada arus purging. Nah, karena kalau tidak ada tadi ini bisa terakumulasi ya si CH4-nya, nanti akan mengganggu proses yang terjadi sehingga produk yang
kita harapkan ini tidak bisa diperoleh dengan baik atau efisiensinya kurang. Ya. Nah, sehingga ini ada hubungan. Jadi kalau ada hubungan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain, yaitu dapat dikatakan sebagai bagian dari sistem. Tetapi kalau tidak ada hubungannya, berarti bukan bagian dari sistem. Nah, kemudian saudara bisa memberikan contoh misalnya apa subsistem yang atau sistem yang pernah saudara jumpai mungkin ya, saudara jumpai atau saudara pelajari, saya kira. Ya, sebelumnya atau ini sampai di mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya jeda sejenak ya. Silakan saudara pikir-pikirkan sistem apa yang akan saudara sampaikan. Saya ngisi data dulu ya. Versi Macam-macam juga. Ya. Soalnya kan dari sebenarnya itu dari apa sih? Dari batu Batuan kapur, pasir silika. Batuan kapur. Iya Bu, itu kan ada penyiapan bahan, ada konversi juga. Terus ada exchanger juga Bu, itu dipakai untuk pemasan bahan juga Bu. Ya. Ya, terus kalau kalsinasi. Betul. Terus pabrik semen masuknya kimia juga. Iya. Pabrik semen kimia juga. Dikiranya apa? Pabrik semen itu termasuk industri kimia. Meskipun mungkin kalau dibandingkan pabrik pupuk, ya kalau pupuk mungkin lebih kimia banget gitu ya. Lebih kimia banget. Tapi ya kalau semen cuman nyampur itu padatan. Kalsinasi doang. Ya, sampai kalau semen dibandingkan dengan yang unit pembuatan UO2 tadi mungkin lebih sederhana ya. Karena kan nggak membutuhkan spesifikasi kemurnian ya yang tinggi ya, sehingga meskipun batu kapur yang digunakan itu mengandung pengotor macam-macam ya nggak masalah. Pasir silikanya mengandung pengotor yang macam-macam mungkin nggak masalah juga ya, sehingga tidak perlu ada subsistem konversi. Tapi untuk pabrik semen kan juga ada beberapa beberapa cara ya yang bisa digunakan. Ada proses basah, ada proses kering kan. Nah, kalau di proses basah mungkin ada subsistem evaporator. Kalau yang di proses kering mungkin nggak ada di unit evaporatornya. Paling drying ya, dryer ada. Unit pemisah di persiapan bahan bakunya itu di samping size reduction, kan batu kapurnya biasanya besar-besar gitu kan. Itu biasanya panjang kan, ada cluster, kemudian diikuti dengan ayaan, kemudian mungkin ada grinder, kemudian diayak lagi. Nah, kemudian juga membutuhkan pengeringan juga kan, itu biasanya kan kalau tidak menggunakan kenapa? Kalau kiln untuk kalsinasi ya. Kalau dryer biasanya ada dryernya juga sih. Kan beda, kalau dryer itu kan hanya untuk mengurangi kadar air. Dryer. Nah, kalau kalsinasi kan memang ada reaksi di situ. Ada reaksi antara
batu kapur sehingga nanti bisa berubah menjadi semen yang memiliki sifat seperti yang diharapkan. Ya, kalau dibandingkan dengan sistem tadi yang pembuatan UO2 itu prosesnya dapat dikatakan lebih sederhana ya. Proses kimianya lebih sederhana. Ya, gitu. Ya itu sebagai sebuah sistem pabrik kimia juga bisa bisa saudara identifikasi apa subsistemnya apa saja, komponennya apa saja. Begitu, Nanda bisa di Nah, ya nanti kan saudara itu kan ada subsistem konversi kan Bu, itu masuk misalnya kayak size reduction itu kan termasuk konversi juga Bu. Itu masuknya penyiapan bahan atau gimana ya Bu? Size reduction yang mana? Yang depan atau kalau yang depan Bu? Kalau size reduction itu ya masih penyiapan bahan. Oh, berarti bukan konversi gitu ya Bu? Bukan, kalau konversi itu kan sudah mengubah. Ya itu hanya mengkonversi dari ukuran besar ke ukuran kecil aja. Nah, umumnya nggak disebut sebagai unit konversi atau subsistem konversi. Konversi itu biasanya diterapkan atau digunakan jika ada perubahan secara struktur kimia. Ya, secara struktur kimia. Kalau yang di kiln itu kan awalnya masih CaCO3, kemudian yang pasir silikanya itu bentuknya apa itu kan memang di situ terjadi proses melting, kemudian terjadi reaksi sehingga nanti strukturnya kan sudah bukan batu kapur, bukan sekedar campuran batu kapur kemudian pasir silika, tapi kan sudah menjadi satu kesatuan semen yang memiliki karakter, misalnya kalau ditambah air kemudian didiamkan, dia akan membentuk seperti beton gitu kan, ya kan beda kalau batu kapur yang belum melalui proses di kiln dan yang batu kapur tentu saja ditambah tadi ya ada pasir silika dan kita perlu tambahan bahan lain juga supaya memiliki kualifikasi tertentu. Nah di situ berarti keluar dari kiln itu sudah memiliki karakter yang berbeda. Nah, itu bisa disebut sebagai unit konversi ya. Merubah. Kalau yang di perubahan yellow cake dari apa tadi? Dari perubahan yellow cake menuju ke UO2, tadi kan ada kalsinasi, ada reduksi ya. Nah, itu yang betul-betul mengkonversi dari bahan baku ke produk itu apa sebenarnya? Kalau di unit kalsinasi itu merubah apa jadi apa? Ingat nggak kan? Kemarin ada kuliah proses kimia bahan nuklir semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Semester 5 berarti kan udah dapat kan? Ya, ingat nggak di unit itu di bagian kalsinasi itu mengubah apa jadi apa? Batu kapur jadi kalsium oksida kan Bu? CaO. Oh, tapi kalau yang di itu tadi, yang di perubahan dari yellow cake ke uranium nitrat memang ada itu perubahan itu. Kalau yang ini yang pabrik. Kalau yang pabrik itu apa pabrik semen? Kalau pabrik semen kan kalsium karbonat jadi kayak CaO doang Bu.
Iya, ya itu sudah ada perubahan struktur kimia kan, kalsinasi ya. Tapi kalau yang di tadi pabrik unit apa tadi saya share lagi ya. Nah, ini kan ada kalsinasi juga. Ini apa ini maksudnya? Ya memang kalau dulu memang istilah kalsinasi itu kan digunakan itu yang biasanya digunakan dari proses perengkahan batu kapur atau kalsium karbonat pada suhu tinggi sehingga menjadi CaO dan CO2 ya. Tetapi untuk saat ini memang istilah kalsinasi itu bisa digunakan untuk yang lain juga. Misalnya di contoh ini, subsistem kalsinasi di pengolahan yellow cake untuk menjadi UO2. Sebenarnya di proses kalsinasi ini kan menghilangkan apa? Kan ini dari proses pengendapan, kemudian dari proses pengendapan dikeringkan, setelah kering nanti baru masuk di kalsinasi dengan suhu tinggi. Nah kalau di situ kan sebenarnya menghilangkan apa yang memang yang volatil kan, tapi masih yang itu yang uranida apa namanya yang nitrat yang NN-nya itu ya ada N apa itu yang apa namanya amonium diuranatnya itu kan yang amonium diuranat kan. Nah, amonium diuranat itu supaya amonium dan nitratnya itu bisa terbebas, nanti yang keluar itu UO3 sehingga di bagian konversi yang terakhir reduksinya itu tinggal mereduksi UO3 menjadi UO2, harapannya seperti itu. Tapi kalau di kalsinasi tadi sebenarnya intinya untuk menghilangkan yang mudah lepas pada suhu yang tinggi untuk komponen-komponen yang lepas pada suhu tinggi, tetapi ini tidak sekedar drying. Kalau drying itu kan tidak ada reaksi kimia, tapi kalau di kalsinasi itu ada reaksi kimia meskipun tadi hanya menggunakan suhu yang tinggi ya, menggunakan suhu yang tinggi sehingga di amonium diuranatnya itu akan berubah menjadi UO3. Nah, amonium diuranat di sini sudah tidak mengandung pengotor yang besar atau pengotor-pengotor yang tidak diharapkan, itu sudah hilang di proses sebelumnya, yaitu di proses ekstraksi. Nah, tadi saya sempat bertanya juga ya, itu kan kalau di pabrik yang asam asetat tadi, pabrik yang alkohol juga ya, itu kan pemurniannya dilakukan di belakang ya. Kalau ini kenapa pemurniannya di depan? Kan jauh di depan dari bagian reduksinya. Ada yang bisa kenapa pemurniannya itu tidak dilakukan di belakang atau setelah terkonversi menjadi UO2 baru pengotor-pengotornya ada Fe dan sebagainya itu dihilangkan. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan, ini Alif Kembara. Iya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, kalau pemurniannya itu di awal, Bu, takutnya, Bu, nanti pengotornya itu malah bereaksi sama apanya. Jadi nanti pembentukan UO2-nya itu nggak maksimal. Jadi sebaiknya itu pengotornya itu dibersihin di awal, Bu, biar pembentukan UO2-nya itu maksimal. Ya, ada lagi mungkin yang mau menjawab. Gimana? Kenapa tidak kenapa pemurniannya tidak di belakang? Ada lagi itu Alif Kembara bagus menjawab tadi bahwa kalau di
proses di belakang atau setelah terkonversi, berarti pada saat proses apa tadi ya, proses ada pelarutan, ada atau mungkin sebenarnya gini ya, kalau tidak dilakukan di awal itu kan sebenarnya mungkin dari yellow cake, apakah mungkin ya dari yellow cake itu langsung direduksi. Yellow cake itu kan UO3, misalnya dari yellow cake itu langsung direduksi. Sebenarnya apa masalahnya? Kayaknya nggak mungkin ya, Bu. Takutnya malah pengotornya yang tereduksi terlebih dahulu. Pengotornya yang terlebih dahulu tereduksi ya. Yang jelas memang pengotornya itu juga bisa mengalami reduksi. Pada saat dia mengalami reduksi, apakah kemudian jadi sulit dipisahkan dari uraniumnya? Itu ya perlu informasi. Yang jelas kalau untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang tidak diinginkan, itu tekniknya kan perlu teknik pemisahan dengan cara ya kelihatannya dari sifat-sifat bahannya itu yang memungkinkan adalah dengan cara ekstraksi ya. Nah, artinya nanti kalau misalnya setelah terbentuk menjadi UO2 dengan beberapa komponen lain, komponennya itu banyak sekali kan sebenarnya yang tidak diharapkan tadi, yang tidak diinginkan kan banyak sekali itu kan. Artinya kan sebenarnya di proses-proses yang membutuhkan energi tinggi itu kan dikalsinasi, kemudian reduksi itu kan membutuhkan suhu tinggi, ada hidrogen juga ya, menggunakan gas hidrogen. Nah biasanya, itu kan memang kemungkinan si bahan-bahan lain atau logam-logam yang lain atau oksida-oksida yang lain itu juga akan mengalami reduksi juga. Nah, tetapi kan dia tetap ada materi logamnya itu kan tidak hilang ya, tidak hilang tetapi tercampur dengan uranium ya, dengan uranium. Nah, kalau dia masih membawa pengotor-pengotor, artinya setelah direduksi nanti harus diekstraksi lagi kan. Nah, itu dilarutkan, kemudian diekstraksi, reekstraksi, kemudian dikeringkan ya. Nah, sehingga ya mungkin perlu saudara cari tahu juga informasi yang lebih tepat itu kenapa. Mungkin salah satu jawabannya seperti yang disampaikan Arif tadi, tapi mungkin saudara bisa mengkaji lebih dalam lagi karena kalian dari teknik kimia nuklir ya. Kenapa, apa sih alasannya? Ya ini belajar berpikir lebih kritis saja ya. Kenapa ya kok tidak dilakukan proses ekstraksinya atau leachingnya ya di belakang. Nah, kalau leachingnya di belakang itu masalahnya apa? Nah, sehingga nanti saudara akan lebih bisa lebih bisa awet ilmu ataupun pemahamannya itu akan bisa lebih awet. Oh ini proses yang tepat untuk mengolah yellow cake sampai menghasilkan uranium nuklir grade, itu tahapannya seperti yang tadi disajikan. Ini saya sebenarnya ini berharap supaya lebih mendalami aja sehingga nanti bisa lebih awet. Ingatan kita itu lebih awet. Mengapa prosesnya seperti itu? Ya, nanti saudara bisa baca-baca yang proses-proses yang ada atau penelitian-penelitian ataupun informasi-informasi yang terkaitnya. Ya, terima kasih Arif atas jawabannya dan yang lain atas komentarnya. Ya, ada yang ingin disampaikan lagi?
Adakah yang mau menyampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin yang berikutnya itu sebenarnya saya baru ini sih untuk materi kuliahnya itu sebenarnya baru saya coba susun kembali ya. Kalau yang sebelumnya memang saya menyampaikannya itu lebih langsung gitu ya, langsung artinya langsung ke analisis sistem yang persamaan-persamaan. Tapi dari pengalaman yang lalu itu terus membuat mahasiswa itu kurang memikirkan makna sebagai sistem yang besar. Nah, sehingga saya ini mulai dari suatu sistem yang besar, coba dipilah-pilah menjadi subsistem. Ya, meskipun nanti kita di pertemuan mungkin mulai minggu ketiga itu juga akan banyak langsung ke komponen-komponen dan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain untuk menghitung atau menentukan degrees of freedom, kemudian desain variabel dan bagaimana hubungan antara variabel untuk mendapatkan fungsi tujuan. Ya. Kalau yang lalu memang saya itu kok dampaknya kelihatannya ada yang mengabaikan sehingga kadang-kadang tidak berpikir ke skala makro, tapi skala mikronya juga kadang-kadang lupa juga, apalagi yang kita pelajari atau kita coba latih untuk materi kuliah ini kan tidak semua komponen bisa kita coba pelajari bersama ya. Jadi komponen yang cukup sering digunakan di unit atau di pabrik atau di instalasi, misalnya yang terkait dengan HE itu biasanya di mana-mana sih ada. Nah itu makanya sekarang saya sedang mencoba memperbaiki modulnya sehingga belum selesai, tapi mungkin nanti secara bertahap akan saya kirim ke Google Kelas sehingga bisa dipakai untuk belajar. Tetapi yang saya sarankan tadi misalnya membaca atau mempelajari yang buku yang ditulis oleh Pak Panut. Mungkin selain dari buku Pak Panut itu saya kemarin nemu buku analisis sistem dari mana ya, dari kalau nggak salah dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Tapi kok kelihatannya saya belum ini saya tunjukkan aja ya. Saya coba dulu saya tunjukkan dulu kalau ada selain di bukunya Pak Panut itu ini ada buku yang bisa diunduh. Sebentar. Mana toh tadi? Ini bukan. Kelihatan nggak? Oh, nah ini. Ini. Udah kelihatan, Bu. Ya, ini saya kemarin nyoba nyari ini bisa diunduh. Cuma saya belum, ini dibaca kelihatannya nggak enak karena hanya hasil foto ya, hasil screenshot gitu. Terus digabung-gabung satu-satu terus digabung-gabung. Dan tapi mungkin saudara bisa manfaatkan untuk baca-baca karena ini kalau dari tulisannya sih relatif baru ya, tulisannya di sini
2020. Kalau punya Pak Panut tadi kan 2017 ya. Nah ini saudara mungkin bisa baca-baca nanti sehingga bisa membandingkan, oh kalau di universitas atau perguruan tinggi yang lain itu materinya seperti ini. Nah, saudara bisa. Nah, nanti minggu depan kita akan mempelajari yang ini, derajat kebebasan. Tapi mungkin nanti akan saya langsung ke hubungan antara variabel ya, meskipun intinya agar bisa menentukan derajat kebebasan dan desain variabel. Nanti mungkin sebelum diktat yang saya siapkan, jadi kalian bisa membaca dari buku ini, ya dari buku ini supaya ada bekal. Soalnya kalau nggak ada bekal sama sekali untuk mulai kuliah itu kok kadang-kadang agak lama. Ini definisinya juga bisa berbeda-beda ya, beragam. Ya, kalau ini saya lihat ini mirip di pertemuan pertama kuliah saya yang lalu ini saya sampaikan, tapi saya kira ini bisa dibaca sendiri sehingga saya tidak perlu memberikan penjelasan secara khusus, tapi yang terkait dengan degrees of freedom kelihatannya perlu kita bahas. Mungkin pada saat kuliah termodinamika kalian juga pernah mempelajari apa itu degrees of freedom di derajat kebebasan ya. Di kimia fisika juga saya ingat saya juga disinggung ya meskipun sedikit ya. Nah ini saya berharap untuk persiapan kuliah minggu depan kalian bisa membaca di sini. Nah kalau perlu nanti ini buku ini saya share di kelas Google ya, di kelas Google supaya saudara tidak perlu mencari-cari sama tayangan yang tadi, terus nanti saudara baca di bab 2 ini, bagaimana nanti intinya bagaimana nanti kalian mengidentifikasi hubungan tadi relasi antara komponen-komponen atau subkomponen yang informasinya itu berupa hubungan antara variabel, persamaannya dinyatakan seperti apa, kemudian kalau ini ada sistemnya seperti ini, variabelnya ada berapa, nah kemudian bagaimana saudara bisa menemukan besarnya degrees of freedom atau derajat kebebasan. Nah, degrees of freedom itu menunjukkan jumlah desain variabel. Desain variabel adalah variabel yang bisa dimasukkan sebarang sesuai kemauan si perancang ya. Tapi tentu saja kita memasukkan sembarang itu punya tujuan ya, dicoba-coba memasukkan berbagai nilai, nanti kita pilih, kita bisa milih yang memberikan hasil yang paling baik secara keseluruhan ya. Jadi nanti kalau kalian membaca ini saja daripada nunggu diktat saya juga belum tentu cepat selesai karena ternyata saya semester ini ada 15 SKS kalau nggak salah. Saya pegang, nah, sehingga mungkin yang kayak gini itu yang harus memperbaiki modul itu jadi nggak selesai. Nah ini nanti kita bahas di bagian ini minggu depan. Nanti akan saya share saja di Google Class sehingga kalian bisa membaca. Jadi Google Class-nya sudah dicatat ya kodenya ya. Sudah ya, nanti silahkan masuk ke Google. Nanti kalau lupa belum nyatet bisa tanya ke temannya ya. Saya mau menggunakan kelas yang sudah ada. Nanti materinya kan nanti saya harus merombak materinya sehingga yang saya remove atau anggota yang lama yang baru bisa masuk. Ini mungkin materi-materi yang tahun lalu bisa dilihat di kelas Google itu. Cuma memang saya baca lagi ada beberapa atau banyak yang salah ketik juga setelah kemarin saya baca-baca lagi. Dan nanti revisinya akan saya unggah secara
bertahap yang untuk pertemuan berikutnya. Tapi untuk pertemuan minggu depan kalian belajar dari sini, nah, supaya lebih punya bekal untuk kuliah minggu depan ya. Saya kira ini untuk kuliah analisis sistem. Kalau yang buku Pak Pano tadi kalian mau beli, kalau memang ada ya silahkan. Kalau mau baca-baca yang sebagian yang bisa dibaca itu juga bisa, tetapi memang tidak penuh. Tapi kalau yang tadi saya tunjukkan dari Universitas Muhammadiyah Palembang tadi kelihatannya seluruhnya bisa kita baca. Tapi memang saya belum memberikan apakah itu lebih baik atau lebih buruk, tapi saya kira kalau memang ada kurang-kurangnya itu sesuatu yang biasa. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama. Nah, begitu ya. Nah, saya kira untuk kuliah hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa mengisi daftar hadir supaya saya tidak perlu konfirmasi ke ketua kelas. Ini kelihatannya ada 20 berapa ini? Kelihatannya semua hadir ya. Nah, kelihatannya semua hadir ya, semua hadir, silahkan ngisi daftar hadir. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di kuliah ini analisis sistem. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Tetap jaga Makasih, Bu protokol Anis. kesehatan ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Ya.